Kalau saya mungkin lebih senang kalau praktek langsung ya, jadi ada Mhm. pasiennya, terus kita dibimbing secara langsung sih, jadi Iya langsung sih. lebih dapet gitu loh, Mhm. ilmunya tuh lebih dapet. Bagaimana kalau pembimbingan khusus, langsung di depan pasien gitu, jadi mungkin lebih terfokus, Prof? Untuk pembimbingan klinik, dan ini dari preseptor di puskesmas, dengan mahasiswa itu ada namanya metode 1 minute preseptor. Untuk mahasiswa itu juga perlu persiapan, jadi tidak hanya preseptor yang siap dengan 1 minute preceptorship, tapi mahasiswa juga siap. Ini ada panduannya namanya SNAPS. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Di sini ada Dr. Betty. Dokter, tadi itu kita sebenarnya belajar apa sih, Dok? Kok kayak banyak banget yang dipelajarin? Oh, tadi itu sebenarnya Dokter Mel itu menjelaskan tentang ILP, Mhm. Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang saat ini sedang digalakkan di berbagai, terutama di puskesmas ya. Itu ada 5 klaster. Yang pertama itu adalah klaster manajemen, yang kedua itu pelayanan ibu, anak, dan remaja. Kemudian klaster ketiga itu kalau saya nggak salah tadi dewasa dan lansia. Kemudian klaster 4 itu penanggulangan penyakit menular kalau nggak salah. Yang kelima itu baru lintas klaster. Jadi kayak Cashlink, P2P kalau nggak salah gitulah pokoknya. Gitu. Ternyata banyak banget ya. Kalau diskusi kayak tadi kan
Rame banget tuh, Dok. Kayaknya kalau aku sih mungkin butuh yang lebih kecil dan lebih intensif gitu. Kalau dokter, menurut dokter Eee, gimana? Kalau saya mungkin lebih senang kalau praktek langsung ya, jadi ada Mhm. pasiennya terus kita dibimbing secara langsung sih, jadi Iya langsung sih. lebih dapet gitu loh, Mhm. ilmunya tuh lebih dapet, Setuju sih. gitu. Itu Berarti sih. memang butuh ya, Dok, Heeh yang heeh, betul lebih betul. intensif gitu ya? Yes, betul. Ya udah deh, Yuk. yuk kita jalan, Dok. Selamat siang, Dokter Prof. Betty Selamat ya. siang, Prof. Gimana saya dengar kemarin diskusi kelompok dengan mahasiswa? Iya. Gimana diskusinya? Diskusinya lumayan lancar, tapi ada beberapa mahasiswa yang bertanya, Prof, bagaimana kalau pembimbingan khusus langsung di depan pasien gitu, jadi mungkin lebih terfokus, Prof, mungkin Ya. mohon arahan. Yeah. Oh, berarti yang mereka inginkan itu adalah ada pembimbingan klinik ya, Yeah. langsung di depan pasien caranya Iya. bagaimana? Iya, Ya, Prof. itu sebenarnya untuk pembimbingan klinik dan ini dari perseptor di puskesmas dengan mahasiswa itu ada namanya metode 1 minute perseptor. Ya, jadi itu ada 5 langkah. Iya. Ya, nanti Dokter Betty bisa mempelajari sendiri ya. Yang Oke. pertama adalah get commitment. Jadi mahasiswa ketemu dengan pasien, kemudian setelah itu konsul dengan Dokter Betty sebagai perseptor. Yeah. Jadi get commitment tuh ditanya, menurutmu pasien ini tadi ada masalah apa? Kemudian yang kedua, mengapa kamu berpikir seperti itu? Buktinya apa? Jadi kita arahkan penalaran kliniknya dengan bukti-bukti ilmiah untuk menggali diagnosis yang lebih tepat. Kemudian setelah itu Dokter Betty juga bisa men-challenge ya, menantang mahasiswa untuk berpikir gimana kalau pasien yang kamu temui ini bukan usia lanjut. Misalnya pasien ini adalah pasien yang masih muda, misalnya hipertensi tapi usia 25 tahun, atau mungkin hipertensi pada ibu hamil begitu. Jadi dia berpikir kalau dia bertemu pasien yang lain itu seperti apa. Kemudian yang keempat, kalau dia sudah melakukan sesuatu yang baik, misalnya dia sudah menggali anamnesis dengan baik, itu dilakukan apresiasi. Lalu yang terakhir, seandainya ada kesalahan yang mengancam patient safety atau keselamatan pasien, Dokter Betty berhak untuk kemudian mengingatkan mahasiswa, sebaiknya Anda melakukan ini itu supaya patient safety-nya pasiennya selamat ya, keselamatan pasien itu nomor 1. Dan juga Dokter Betty bisa bertanya lagi, setelah ini apa yang harus Anda pelajari? Oh, Ya. begitu, Prof. Yeah. Matur Ya. nuwun arahannya, Yeay, Prof. sami-sami. Yeah. Nah, ini ada Dokter Oh. Ada nih. Sini. Ya, Dokter Ada. Jadi kalau tadi kan saya Sini. cerita ke Dokter Betty tentang 1 minute preceptorship tentang pembimbingan klinik. Nah, ini untuk mahasiswa itu juga perlu persiapan. Jadi tidak hanya preseptor yang siap dengan 1 minute preceptorship, tapi mahasiswa juga siap. Ini ada panduannya namanya SNAPS singkatannya. Jadi S itu adalah yang pertama adalah summarize pasien apa yang sudah Dokter Ada temui baru saja, dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik yang ditemukan. Kemudian setelah itu N itu adalah narrow the differential diagnosis. Jadi differential diagnosis apa yang dipikirkan. Kemudian A itu analyze sampai kita bisa mengkerucut dengan tambahan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kira-kira ini mengarah ke diagnosis apa. Kemudian jangan lupa P itu probe for comments atau feedback dari perseptornya. Jadi jangan berkecil hati kalau kemudian mendapat arahan dan komentar dari perseptor klinis ya. Kemudian P selanjutnya adalah plan management. Jadi harus memikirkan pengelolaan pasien berikutnya harus bagaimana terapi farmakologi dan non farmakologi dan pilihan apa yang kemudian patient preference ya. Jadi pasiennya memilih seperti apa. Kemudian yang S terakhir adalah jangan lupa juga untuk menghubungkan kasus ini dengan kasus-kasus yang lain yang mungkin mirip yang pernah Dokter Adel temui sehingga ada proses pembelajaran berikutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin sebaiknya dicoba ya, Dok, dengan pasien langsung. Ya, mari. Ya, monggo. Ya, jadi Dokter
Dokter Betty, Dokter Adel. Nanti untuk pembimbingan klinik itu membutuhkan 2 ruangan, Dok. Izin apakah di puskesmas ini kira-kira available untuk residen, Dok? Bisa, ada kami siapkan ruang, Prof. Iya, Nggih. alhamdulillah. Ya, jadi nanti pertama Dokter Adel akan menerima pasien, kemudian dia akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik yang diperlukan, dan akan mengusulkan untuk pemeriksaan tambahan, serta diferensial diagnosis apa yang dipikirkan. Kemudian nanti konsul Dokter Betty. Lalu pada saat konsul, kita lakukan 1 minute perceptorship dan snaps. Jadi nanti dimulai dengan pertanyaan seperti tadi yang sudah kita diskusikan di atas, pasiennya apa, kemudian buktinya apa yang perlu diperoleh. Dokter Adel juga bisa memulai dengan snaps ini, jadi dialognya bisa nyambung antara perseptor dengan residen atau mahasiswa. Kemudian nanti setelah konsultasi, Dokter Betty tetap akan bertemu dengan pasien. Jadi mari kita lihat pasiennya bersama begitu. Dan seandainya tidak ada masalah dengan pasien, Dokter Betty mungkin hanya salaman dengan pasien, semoga lekas sembuh Bapak atau Ibu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira nanti kesulitannya di mana ya, Dok? Sebenarnya nggak ada ya. Karena belum menjalani ya Prof, jadi mungkin belum ketemu. Dicoba ya? Iya, dan mungkin pas praktiknya baru ketahuan kita nih kurangnya apa atau perlu perbaikannya apa nih. Iya, mungkin nanti di awal masih agak lama, Dok. Jadi biasanya residen atau mahasiswa awal itu perlu waktu yang lama. Jadi tapi kalau sudah beberapa kali bertemu dengan pasien, konsul, mungkin pada akhirnya nanti bisa dilepas, Dok. Hanya konsul untuk pasien-pasien tertentu yang menurut residen merasa penting untuk konsul begitu. Siap, Prof. Ya, nanti mungkin dicoba dulu. Ya. Iya Ibu, Bu Al, hari ini ada yang bisa saya bantu? Saya pusing, Dok. Boleh cerita pusingnya seperti apa? Pusingnya itu kalau pusingnya muter-muter, Dok. Jadi Heeh. kayak bergoyang gitu. Heeh. Sejak kapan itu? Sudah 1 minggu ini. 1 minggu. Oh, Oke. 1 minggu. Kenapa baru datang sekarang? Semakin parah, Dok. Oh. Semakin nggak tahan. Nggak tahan. Nggak tahannya sampai ganggu aktivitas nggak nih? Iya. Sampai hampir muntah, Dok. Oh gitu, baik. Kalau saya boleh tanya, Ibu ada riwayat penyakit kronis lain sebelumnya? Ada, Dok. Oh, ada apa Iya. itu? Darah tinggi, gula? Hipertensi darahnya. Hipertensi. Iya. Untuk obat rutin nggak? Nggak mau, Dok. Kenapa, Ibu? Takut. Takut kenapa? Takut kata teman-teman saya. Ginjalnya jadi rusak katanya. Oh, Jadi walau. minum jus ledri aja, nggak mau minum obat. Oh, gitu. Harusnya enggak ya, Bu. Justru itu malah melindungi ginjalnya Ibu, ya. Tapi kita fokus dulu untuk pusingnya ini. Saya lakukan pemeriksaan fisik ya. Ya. Gitu. Mari Bu, silahkan. Boleh buka kacamatanya Ibu. Nah, sekarang berdiri, kakinya dirapatkan. Ya, memang ini ada gangguan keseimbangan ya Bu. Silahkan duduk kembali. Saya curiganya Ibu mengalami serangan vertigo, gitu ya. Cuman dengan tensi 160/90 ini juga beresiko terhadap sirkulasi di otak gitu ya, ke arah otak bisa jadi mengganggu keseimbangan. Saya izin konsultasi dengan Dokter Betty dulu. Tunggu sebentar ya, Bu. Mari, Dokter Adel. Silakan. Iya, selamat siang, Dok. Ya. Gimana? Udah ketemu pasien apa aja nih hari ini? Oh iya, Dok. Hari ini saya ketemu pasien wanita usia 51 tahun. Datang tuh keluhannya pusing, Dok. Pusingnya tuh sempoyongan terus seperti mau jatuh gitu, Dokter. Ya. Kira-kira apa itu diagnosanya? Kalau dari anamnesa saya karena pusingnya seperti mau jatuh gitu, Dok. Terus saya curiganya sih ke arah BPPV. Udah Tapi dilakukan pemeriksaan apa? tadi saya coba periksa Deep Hall Pig test itu, Dokter, sama Rambert test. Kemudian ada Utterbird itu positif, Dokter. Oh ya. Kira-kira diferensial diagnosisnya apa? Bisa juga sih mungkin Meniere disease ya, Dok. Terus kemudian bisa juga vestibular neuritis juga bisa, vestibular basilar insufficiency juga bisa, Dok. Karena pasien ini kebetulan hipertensi dan sudah
berapa waktu ini tidak minum obat secara rutin gitu, Dokter. Jadi penyakit penyertanya hipertensi ya? Yes, Dokter, Lainnya begitu. apa kira-kira? Saat ini sih belum ada ya, Dok. Ya, ya. Oke. Terapinya sudah? Rencana terapi dari saya sih saya, akan memberikan betahistin 2 kali 16 miligram, Dokter. Terus untuk apa namanya, untuk hipertensi saya kasih mulai lagi dengan dosis awal 1 kali 5 miligram, Dokter. Ya. Untuk planningnya mungkin konsultasi atau apa gitu? Oh, iya, Dokter. Tadi kan saya merencanakan untuk pemeriksaan screening untuk ke arah DM karena pasien kita ini usia 51 tahun. Periksa screening DM sama ke arah penyakit jantung, Dokter, karena beliau hipertensi tidak terkontrol. Jadi mungkin nanti kunjungan berikutnya saya akan rencanakan untuk pemeriksaan EKG, kemudian pemeriksaan kolesterol, Ya. sama gula darah puasa dan 2 jam sesudah makan itu, Dokter. Ya, gitu. bagus, sudah begitu lengkap ya, Iya, Dokter. sesuai dengan kondisi di puskesmas ya. Iya, Jadi Dokter. kita bisa periksa itu nanti untuk kontrol berikutnya kita planningkan untuk itu. Iya, terima kasih, Dok. Ada masukan buat saya, Dok? Sudah ditanyakan riwayat penyakit keluarga? Oh, sudah tadi, Dok. Jadi keluarganya tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat keganasan sebelumnya, Ya, gitu. ya. Untuk gaya hidup sehat sudah diarahkan juga? Oh, siap, Dok. Nanti saya akan edukasi pasiennya. Ya. Untuk usia wanita 51 tahun ya, perlu pemeriksaan atau screening apa lagi selain Oh iya, iya, Dok. ultrasound? Saya mungkin akan merencanakan menyesuaikan dengan jadwal kita di puskesmas untuk pemeriksaan IVA dan pemeriksaan sadari, Dokter. Oh ya, nanti hari Jumat ya, Siap, Dokter. disarankan kontrolnya pas hari Jumat. Siap, Oke. Dokter. Mungkin ada lagi selain IVA? Saya pikir itu dulu, Dokter. Itu dulu? Oke. Oke. Yuk, mari kita lihat pasiennya. Siap, Dok. Oke. Selamat siang, Ibu. Ya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Betty. Saya membimbing Dr. Ada di sini sebagai preseptor. Ada keluhan apa, Ibu? Tadi pusing, Dok. Oh, pusing ya. Udah berapa hari? Sudah 1 minggu. Oh, 1 minggu. Tadi sudah diperiksa Dr. Adel ya? Ampun, Dok. Oke, tadi sudah diperiksa Dr. Adel, berbagai pemeriksaan mungkin ya untuk menegakkan diagnosa penyakitnya Ibu apa. Sudah dapat terapi obat? Ini kita rencanakan untuk dapat obat sama latihan, Dokter. Oh ya, nanti obatnya diminum ya. Ibu ada riwayat penyakit darah tinggi ya, harus rutin kontrol dan minum obat. Iya, Dok. Ya, nanti kita evaluasi 1 minggu Ibu kontrol pola hidup sehat ya, istirahat cukup, minum obat, kemudian bila ada keluhan segera kontrol lagi ya, 1 minggu kontrol. Ya. Ada pertanyaan mungkin Ibu? Kalau makanan ada yang dipantang nggak, Dokter? Oh, makanan ada yang mengurangi garam ya, Ibu, diet rendah garam. Ya, mungkin Dokter Ada memberikan nomor kontaknya, mungkin Ibu perlu Bu Wal ya, Bu Wal perlu konsultasi atau sebelum kontrol mungkin ada keluhan bisa langsung kontak Dokter Adel. Siap, Dokter. Gitu ya, mungkin putrinya bisa ya. Nanti Ibu diantar lagi kontrol 1 minggu lagi. Begitu? Oh iya, gitu ya. Iya, Ya, Dokter. sudah. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Ya. Ya, jadi gitu ya, Bu. Seperti tadi saya bilang, nanti dapat obat, diminum dulu rutin, kemudian akan ada latihan yang akan dikerjakan di rumah setiap hari. Ini untuk mengurangi vertigonya gitu ya. Kemudian obat rutin harus diminum. Jika ada keluhan memang silakan kontrol kembali gitu, tapi kalau enggak seminggu kemudian. Gitu ya, Bu. Oke, itu saja. Sehat-sehat. Ya, mari. Ngaten Dokter Betty tentang pembimbingan klinik, gimana pengalamannya yang pertama tadi? Terima kasih bimbingannya Prof sebelumnya, tapi saya masih kurang pede Prof sebagai preseptor. Takutnya dan khawatir saya Presiden bertanya saya tidak bisa menjawab. Kan saya sudah lama Prof belajar. Ya, Mohon sama arahnya, saya Prof. juga udah lama belajarnya, Dok. Jadi sering kita sebagai pendidik itu kan khawatir ya, kita nggak percaya diri kalau ditanya kita nggak bisa menjawab gitu. Sebenarnya justru kita minta bantuan mahasiswa. Mereka kan sekarang ini sangat aktif ya dengan gadget, dengan pencarian literatur di internet segala macam. Jadi kita bilang yuk kita belajar bersama. Misalnya ditanya gimana Dokter Betty guideline atau panduan untuk diabetes yang
terkini gitu dan kita lupa waduh yang mana yang dipakai. Nah, coba yuk kita cari mana yang menurut Anda kita bisa mencari guideline yang direkomendasikan oleh Kemenkes misalnya yang bisa kita pakai bersama. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir untuk memang kalau di pendidikan klinik itu ada istilahnya uncertainty ya. Jadi dosen itu juga bukan sumber informasi satu-satunya, kita juga bisa salah. Justru kita malah belajar bersama dengan mahasiswa. Siap, Prof. Nggih. Matur nuwun arahannya. Matur nuwun sangat, Nggih, Dr. Betty. Prof. Nggih.